Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan sobat tani. Jumpa lagi dengan channel Kopi Jalan Santuy, channel berbagi sharing seputar tanaman kopi. Baik sobat tani dan teman-teman, di sini pada konten video pagi kali ini saya akan membagikan sharing jenis klon apa saja yang cocok pada daerah dingin dan daerah panas sobat tani ya, serta mengupas kembali tentang cara mempertahankan dompolan ini sampai pasca panen nanti utuh ya, tidak pecah gogos. Serta kita akan penuhi juga requestan sobat tani yang meminta dispilkan tentang sambungan jenis daun lebar dan mega Tanjung. Oke, jangan di skip-skip ya untuk videonya sobat tani agar tidak gagal paham. Baik sobat tani dan teman-teman, dalam hal jenis sambungan itu memang ya, jenis sambungan apapun, mau bagio, mau arsad, mau tugusari, jika sobat tani dalam hal perawatannya itu tidak terawat atau tidak maksimal, maka hasilnya pun tidak maksimal. Seperti itu ya sobat tani. Akan tetapi ada lebih baiknya juga jika perawatannya itu maksimal, cara pemupukannya memahami, dan cocok pula dengan jenis klonnya. Seperti klon daun lebar itu cocok di daerah dingin, sedangkan klon tugusari kurang cocok untuk di daerah dingin. Nah, jadi hal seperti itu pun harus kita teliti setelah kita memahami cara penyimpanan bahan, cara pemangkasan, serta cara wiwilannya. Jadi tidak ada salahnya untuk bagi para sobat tani untuk memilih klon unggulan yang cocok pada daerah sobat tani masing-masing ya sobat tani. Dan yang ini adalah jenis klon daun lebar. Per satu dompolnya adalah bisa mencapai 60 gelondong. Kalau kita rata-ratakan, per dompolnya bisa mencapai 55 gelondong. Dan klon daun lebar ini cocok untuk daerah dingin ya sobat tani. Dan kalau yang ini adalah klon mega Tanjung yang berasal dari daerah Pagar Alam ya, yang berasal dari Bang Leo Anggara. Terima kasih ya buat Bang Leo Anggara. Klon ini pun bagus ya di daerah kita, daerah dingin, MDPL 1000. Dan perdompolnya sama, imbang-imbangan dengan daun lebar ya. Baik sobat tani dan teman-teman, bagi yang mau menginginkan antres bibit untuk mega Tanjung dan daun lebarnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya sobat tani, karena untuk daun lebar dan mega Tanjung seperti arsad dan bagio masih dalam tahap pengembangan ya di tempat kita, jadi belum bisa kita berbagi atau belum bisa COD. Seperti itu ya untuk infonya. Nanti kalaupun sudah di sini memadai bisa untuk diadakan COD. Seperti itu ya sobat tani, jadi mohon dimaafkan. Nah, kalau yang di hadapan saya ini tidak saya rekomendasikan karena ini adalah jenis sambungan tugu blerek yang mana buahnya ini berlurik-lurik seperti ini. Nah, ya kalau kita dekatkan, kita zoom, berlurik-lurik. Ini namanya tugu blerek. Jadi ini karakteristiknya adalah kulit tebal. Bijinya gede ya, nggak salah-salah kalau bijinya masuk, kulitnya tebal. Dan untuk dibobot kalah jauh dengan klon tugusari. Seperti itu ya. Jadi ini pun rawan sekali terhadap hama penggerek ranting dan penggerek buah. Baik sobat tani dan teman-teman, kita akan sepil juga nih tentang cara merawat dompolan ini, mengingat lumayan juga yang request bagaimana cara mempertahankan dompolan ini supaya utuh sampai nanti kita panen rayakan ya. Jadi akan kita sepil kembali
Dan juga ada yang bertanya, kita sepil bagaimana caranya 1000 batang itu dapatnya hasilnya maksimal, paling minnya 1 ton ya, maksimalnya di 4 ton. Bagaimana caranya ya? Banyak yang penasaran, akan kita kupas. Dan kita itu memang diwajibkan untuk berusaha dan meneliti ya, bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan 4 ton. Nah, jadi untuk yang pertama kalinya ya, pohonnya harus memadai. Pohonnya harus gede lah intinya ya, tuh sebesar ini. Ini sudah bisa nih menghasilkan 4 ton. Nah, tapi jangan salah sobat tani ya, walaupun batangnya gede, pohonnya gede ya, kalau cara perawatan kita belum memahami, maka tidak mungkin bisa menghasilkan 4 ton. Nah, jadi trik pertamanya adalah penyimpanan bahan ya. Kita geser ke sini ya sobat tani. Trik penyimpanan bahan di bulan yang tepat, maka ini bisa menjadi lebatnya buah kopi kita, karena ruasnya itu panjang ya. Luasnya itu panjang, bisa menghasilkan per dompolnya itu 14 dompol ya. Satu ranting bisa menghasilkan 14 dompol panjang. Jadi kalau kita menyimpan tunas rajanya 4, kalau panjang-panjang tunas rajanya itu satu dahan raja ini bisa mencapai 1 kg. Jadi 4 dahan itu 4 kg. Seperti itu ya penjelasannya sobat tani. Dan kita harus merawatnya, menjaganya dompolan ini supaya utuh bulat ya. Maka alhasil jadi bisalah untuk satu pohonnya itu 4 kg. Seperti itu ya. Dan rata tentunya. Per pohonnya itu 4 kg, maka bisa tembus 1000 batang itu 4 ton. Caranya gimana ya? Caranya memang cukup lumayan ekstra, kita butuh ketelitian dan kejelian, butuh asupan gizi juga, contoh seperti pupuk. Seperti itu ya sobat tani. Selain penyimpanan bahan yang tepat, kita juga harus rajin melakukan wiwilan namanya, pembersihan tunas cacing supaya motoyuyunya ini tidak rontok ya, seperti itu. Dan untuk penyayangan gulma, nah jadi pada video konten yang lalu ada yang bertanya apakah pakai cangkul bagus untuk penyayangan ya. Bagus ya, kita rekomendasikan kalau yang menggunakan cangkul, atau bahasa Sundanya itu menggunakan koeng ya kalau kata bahasa Sunda, atau cangkul yang lebar itu bagus. Jadi nggak mengganggu motoyuyu. Yang mengganggu motoyuyu adalah penyiangan gulma menggunakan racun sistemik. Sistemik itu adalah racun kuning yang cara kerjanya itu lambat matinya itu ya. Tapi kalau racun kontak berwarna hitam itu nggak mengganggu ya terhadap motoyuyu atau mata kepiting. Ini yang sangat rawan tuh masih sebesar ini ya sobat tani, ini rawan. Nah, karena untuk racun sistemik itu ya sobat tani kita sharingkan, atau racun lambat yang berwarna kuning. Nah, jadi cara kerjanya itu lambat dan dia terus. Cara kerjanya itu walaupun kita menyemprotkan kepada pucuknya saja yang kena, itu terus menuju ke akar. Jadi mati ke akar-akarnya. Jadi untuk pohon kopi kita ini ada efek. Biasanya menguning dulu sekitar 1 minggu bahkan 2 minggu tuh pohon kopinya. Baru setelah 1 bulan dia akan pulih kembali, menghijau. Nah di saat
seminggu, 2 minggu, dan 3 minggu itulah pohon kopi kita itu menguning. Kalau kata istilah masyarakat di sini stres ya, kopinya stres, mengalami penguningan. Nah, disitulah rawan rontok untuk biji mata yuyu ini ya. Nah, jadi poinnya untuk kopi yang masih seperti ini jangan dulu menggunakan racun sistemik seperti itu ya sobat tani. Nah, itu bisa mengganggu moto yuyu kopi kita ya sobat tani. Dan ini hanya sekedar saran saya aja ya. Bagi yang sobat tani menginginkan atau kurang percaya ya monggo, nggak apa-apa penyayangan gulmanya menggunakan jenis racun sistemik, tapi udah kita sarankan atau kita anjurkan untuk penyayangan gulma untuk kopi yang masih sebesar ini gunakanlah racun kontak. Karena kemarin ada yang sempat berkomentar ya, ada yang pakai jenis ini sistemik atau Roundup dan sejenisnya lainnya. Jadi bukannya tidak bagus racun seperti itu ya, tapi ada waktunya. Menggunakan racun sistemik pun ada waktunya ya. Bagus, memang itu bagus cara kerjanya dan awet tahan lama untuk rumput tumbuh kembali, tapi efek yang kita pikirkan sobat tani itu ya efek. Jadi kita bagikan sharing apa yang terbaik, karena saya pribadi channel Kopi Jalan Santuy mengajak para sobat tani dimanapun Anda berada, seluruh Indonesia tentunya, mari kita bangkit menuju perubahan dalam hal cara perawatan tanaman kopinya sobat tani. Seperti itu ya sobat tani. Baik sobat tani dan teman-teman, pada konten-konten yang pada minggu-minggu yang lalu telah selalu kita bagikan tentang cara penyimpanan, cara wiwilan, cara pemangkasan, maka pada minggu-minggu kali ini kita gencarkan, kita bagikan tentang cara perawatan dompol ini ya, cara menjaganya supaya tidak pecah gogos seperti itu ya sobat tani. Mudah-mudahan untuk cara perawatan yang lain-lainnya sudah banyak yang paham, karena sudah sering menonton video konten dari channel Kopi Jalan Santuy maupun dari channel yang lainnya. Maka pada konten minggu-minggu ini kita gencarkan tentang cara menjaga supaya dompolan ini tidak pecah ya, dompolannya ini nyampe panen raya nanti. Seperti itu ya sobat tani. Baik sobat tani dan teman-teman, mengingat untuk durasi lumayan panjang, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.